Pasang ini kita mau pasang BRQ ya Pak ya? Iya. Pasang BRQ di Fortuner. biar makin enak tenaganya. Nggak bohong, ya kan? Nah, begitu pakai BRQ, lu bisa turun ke biosolar, bisa ngalahin Dex. Ini yang hijau. Hijau nih ya. Ini power, ini torsi. Nah, jadi kita mesti mikirnya tuh seperti kayak mesin atau kayak mobil. Lu kalau jadi mobil, lu pilih yang hijau atau yang kuning? Yang hijau jelas. Ya udah gitu aja, jangan pusing masalah harga. Yang penting hasilnya. Kita nggak mikirin masalah harganya mahal, berarti bagus. Oh, nggak tentu. Harga mahal belum tentu ngejamin kualitasnya bagus. Dia bagus kalau perputaran cepat. Refill baru terus. Lu ingat nggak selama PPKM berapa lama nggak jalan? Berapa bulan? Itu pasti mengendap. Gitu. Makanya kita saranin ya kalau mau masukan dari kita, udah mendingan ketahuan yang perputarannya cepat, hasilnya jelas. Solar. Gitu. Iya benar. Kira-kira gitu. Ya kan. Nah sekarang kita mau masangin BRQ di apa? Fortunernya. Unitnya kayak gini. Coba kita lihat. Sini Pak, coba. Oh, ada modelnya kayak gini ya. Kalau ini GTR, Dia modelnya kita kan masukin cemplungin aja di GTR. Waktu itu di GTR juga bensinnya udah basi. Basi, Kan? iya. Makanya lu punya power nggak bisa maksimal. Begitu kita kuras bensin basinya, bersihin, masukin ini langsung kita bagus. Enak. Pasti geber, kan kita kelihatan tuh pakai konsol 3 Plus yang dari Nissan. Kalau udah knocking langsung keluar. Knockingnya berapa kali dalam satu run lah, misalnya 1 menit knocking 100 kali, kadang 20 kali, kadang 50 kali. Makin rendah knockingnya, powernya makin bagus, dia cari mapping yang paling bagus. Sekarang sama juga yang Fortuner ini, kita pakainya yang intank untuk cegah supaya bahan bakarnya nggak basi. Ya kan, itu satu. Tapi kita bantu lagi dengan yang ini katalis ya. Katalis yang solarnya ini. Supaya apa? Waktu sudah di proses di tangki 24 jam kan, waktu mesin hidup diproses sekali lagi di sini. Baru masuk ke mesin. Baru masuk. Hasilnya itu akan jauh lebih bagus. Oke. Gitu. Ya. Ini namanya B8. Ini nama top filler. Top filler itu nanti kita pasang di situ. Nggak ada motong selang, nggak ada motong apapun. Langsung jadi langsung kita pasang plug and play. Mobilnya dijual, pindah ke mobil berikutnya. Benar. Ini efeknya sampai 400.000 km. 400.000 km. Jadi lu bisa pakai sampai 10 tahunan. Mobil lu jual, pindah ke mobil berikutnya. Jadi nggak rugi dong. Gitu. Benar. Mau pakai bensin, solar, nggak masalah, bisa aja. Bisa semua sejenis ya Pak ya? Bisa aja ini aja. Siap, Udah beres. siap. Jadi kalau kita ngomongin mau cari performance, tapi nggak ngomongin bahan bakarnya mesti bagus, itu pasti hasilnya nggak maksimal. Sama aja bohong ya. Jadi balik lagi, gimana supaya mobil itu bisa performance-nya maksimal, pemakaian BBM-nya irit, terutama satu hal lagi, emisinya. Ini jangan lupa. Sekarang lagi ini ya. Sekarang lagi isu-isu ini masalah emisi ya. Emisi ini kan di Jakarta kita tahu begitu banyak benar mobilitas. Kendaraannya banyak banget di Jakarta. Emisinya gila. Kabut terus dah pokoknya ini. Nah, waktu itu baru aja minggu lalu tuh ada gugatan dari warga Jakarta ke gubernur sama ke kementerian. Ternyata penggugatannya masalah pencemaran udara lingkungan. Dan kebetulan warganya menang sama di pengadilan Jakarta Pusat. Jadi kita gimana nih cari solusinya? Kita bukan mau nyalahin. Emang kebetulan di Jakarta masyarakat yang begitu banyak, mobilnya banyak, kendaraannya banyak. Kita mesti cari solusi yang tepat, bakal ngurangin emisi dengan cepat. Benar. Ya kan?
solusinya mudah, permanen, dan juga efektif, langsung kelihatan. Langsung. Begitu. Nanti kita buktiin. Nanti setelah kita pasang, kita jajal, kita tes pakai biosolar. Bagaimana? Ngebul apa enggak? Pertama dia nggak bakal ngebul. Benar. Tarikannya bagus, mesinnya juga awet, ya kan? Pakainya makin irit. Anehnya di situ. Lebih Ya. irit justru ya. Irit tuh gara-gara power gede. Jadi kalau jangan saya injek gas dalam injek gasnya di tol sedikit udah ngacir. Benar, Baru bisa benar. irit. Setuju. Iritnya bukannya gara-gara dicekek, enggak. Ini dibebasin, tapi kita ngasnya dikit. Nggak usah dipaksain, gasnya Benar, sedikit, benar. mobilnya udah ngacir, Ngacir. baru irit. Itu irit tuh. Itu kunci irit tuh kayak gitu sebenarnya tuh. Ya. Oke, Oke, sip. sekarang Aja kita kita pasang pasang, ya. kita pasang. Aja. Ya. Ini udah mau dipasang ya, Bang ya? Ya mau dipasang, posisinya begini. Susah nggak sih Bang masangnya? Enggak sih, gampang kok. Jadi ini selang asli tetap kita pakai. Nanti ada tambahan selangnya paling kurang lebih 50-an cm lah. Lu mesti benerin bolket dulu tuh. Meng sama itu ya? Iya. Benerin bolket dulu baru. Pasangnya tuh bagus ya. Nah sekarang tadi kita bisa lihat estilonya Kohans keren banget. Nah sekarang balik lagi ke sini jadi kayak jomblang gitu ya ngeliatin mobil ginian ya. Ini sekarang Fortuner gue lagi pasang BRQ. Ini yang top fuelernya lagi pasang ya Pak? Kita lagi pasang. Sama nanti yang di tanki udah masuk belum? Belum. Oke, nanti kasih lihat ya cara masuknya ya. Gampang kok. Dia masukinnya dari lubang bensin atau enggak? Bukan lubang tapi leher. Lehernya. Jadi kan pengisian ada leher turun bawah ke tangki. Sambungan dari leher ke tangki itu ada kayak sambungan karet. Ada klemnya ya. Itu dibuka, cemplungin. Oke. Nah, selesai. Simpel berarti masangnya Pak ya. Wah, mantep nih. Habis ini masih ngacir. Terakhir kita dyno ini dapat 257. 257 bus 1,9 atau 1,8 gitu dulu. Coba ya nanti. Ntar kita dyno ulang ya. Dyno ulang Coba ya. Buktiin. Tapi jangan lupa masalah emisi itu tadi karena Benar, itu yang penting kok. ya zaman Benar. sekarang kayak Estilo saya itu nggak ada catalytic converter. Mm, Tapi di uji emisi lulus. lulus ya. Lulus. Lagi diesel ini penting banget nih. Penting. Karena diesel kan orang bilang kalau biosolar wah udah pasti nggak lolos uji emisi, ngebul segala macam. Ini sekarang gua kalau pakai solar ngebul emang. Ngebul. Karena kan gua udah ganti turbo segala kan. Iya. Sekarang kita coba apakah ngebulnya berkurang kita lihat aja. Kita mau kemana Jan? Kita sekarang lagi mau coba isi bensin. Solar. Iya solar. Kita diesel. Lupa ingetnya bensin mulu. Kita pengen isi solar goceng tes karena gue sengaja tuh gue kosongin bensinnya ke sini. Bensin lagi kan ngomongnya kebiasaan mobil bensin. Sengaja nih gue kosongin jadi biar bisa kita langsung isi solar goceng ngetes. Wah, jadi misalnya lu keluar kota pun kepepet nggak ada solar yang Nggak ada solar yang mahal, ya mahal, tetap aja kita jalan tetap gitu kan. aman ya kok ya. Yoi, Tapi kalau misalkan hari-hari pakai solar pun juga masih bisa kok. gampangin aja. Bisa. Kenapa nggak bisa? Nah, sekarang kita udah sampai di pom bensinnya nih. Kita ke pom, kita isi biosolar. Ini tempat yang dulu. Oke, ini tempat dulu nih. Biar di sini dulu. Di sini tuh. Oke. Oke, mana bagian Ujung solar? sana tuh. Paling ujung. Ah. Wah, sepi untung. Sip. Lagi nggak ada truk-truk nih, biasa Ada ramai isi banget bensin sama truk-truk. semua. Oke. Kita isi fullin aja langsung Pak ya. Yoi. Sip. Sip. Kita isi. Nah, udah nih. Coba Jon, lihat bannya Jon. Kita udah ngisi nih motherboardnya nih. Solar ya. Solar dong. Udah full tuh sampai lewat-lewat.
Nih guys, tuh 351.000 full tank. Mantap nggak? Sampai lewat-lewat tuh. Nih kita ganti dulu nih 5150. Nah, ya langsung murah dah. Iya, sekarang kita tes. Kita sana kita mau muter-muter dulu biar dia ngalir. Nah, mobil ini kan lu udah tuning nih. Mm-mm. Ada juga dulu tuh Pajero udah di tuning, remap segala, pakai downpipe, turbo ganti, tetek bengek, Mm-mm. pakai biosolar dapat 250 HP. Lebih kenceng pakai solar deh dibanding pakai Dex. Ini terakhir gua tuning tuh pakai Dex. Pakai Dex. Dex terakhir Iya. tuning. Ntar baru kita ini ya tuning ulang. Nanti di depan kita putar balik, terbalik ya. naik ke atas sana baru. Oh, naik ke atas sini ya. Iya, baru ngejajalnya enak tuh di sini nih. Oke. Tes sekarang nih. Jadi kalau lu udah pakai BRQ, Mm-mm. ya kan, power harusnya lebih bagus dari Dex satu. Mm-hmm. Tapi biasanya malah lebih irit kalau lu jalan di tol. Jadi lebih irit kalau jalan itu. Lebih irit. Karena lu nggak usah ngegas dalam-dalam, lu gas sedikit Iya, aja iya. udah kayak terbang gitu. Oke, ini tadi kita jalan dari BSD ke sini 10 atau banding 10,4. Nanti lu lihat Ntar deh. kita reset habis Sana dari apa namanya workshopnya BRQ, kita balik, kita reset, kita lihat nyampe rumah berapa. berapa. Iya, set. Kita mau eco mode. Ya. Ini sekarang kan katalis ini masih baru. Jadi kita kasih waktu adaptasi dulu sedikit, minimal 5-10 menit. Nanti baru coba kita geber. 50 Ya. menit suruh dia ini dulu ya. Ya, dia ngalir dulu nih yang solar yang dari belakang ngalir ke Masuk depan, semua. masuk ke BRQ, Baru ke kita proses, tes baru geber. Ini masih ada sisa-sisa Dex-nya nih pasti. Ini kalau lihat jalan ini inget waktu servis GTR pertama nih. Iya. Tesnya di sini. Kita tesnya di sini. Kita Ya. tesnya di sini. Cepet banget ya, padahal udah 2 tahun lu nggak 2 berasa tahun, ya. tahu-tahu udah 2 tahun aja. Perasaan kayak baru gitu. Tadi aja ngiranya setahun ya. Iya, kalau Hansa aja kiranya masih baru setahun. Kira tahun lalu. Nggak mungkin, tahun lalu kan udah mulai pandemi ya. Iya, itu dia. Kita muter-muter dulu nih. Set. Wah, gua nggak pernah kesini sama sekali nih. Jarang banget. Kali kedua berarti gua kesini dari 2 tahun lalu terakhir. Iya. Dulu masih kosong. Dulu belum ada apa-apa ya, Pe? Iya. Sekarang udah ada kayak Garden Festival. Sana ruko-rukonya udah pada jadi, rumah-rumahnya udah pada jadi. Tuh. Makin berkembang cepat juga ya infrastrukturnya jalan. Kita muter-muter sekalian iniin bensin, Bay. Bersihin bensinnya. Ini kita muternya kemana nih, Bro? Sana aja. Ikutin jalan aja ya. Iya, ini emang rute tes BRQ di sini kalau buat Wah, customer-customer yang udah tahu. pasti kesini. Nyetir ke sini ngepot-ngepot di sini. Ini tracknya Kohans berarti nih. Yoi di sini. Sampai teriak-teriak. Itu udah banyak banget customer gua kerjain di sini. Turbonya pakai apa ya ini? Mobil? 1 GD hybrid. Hybrid. Yoi, ntar sana aja muter dia. Jadi exhaust custom semua gitu. Exhaust custom. Pakai header, udah nggak ada cat ya. Udah nggak ada gate, cuma Lampu ada belakang. muffler doang kecil buat nggak terlalu berisik. Intake-nya tadi udah dilihat gitu. Intake tadi kan kita udah intake kita pakai replacement doang, pakai BMC, cuman dia punya pipanya kita Pakai ganti. intercooler nggak ini? Intercooler masih standar, cuman intercooler standarnya udah cukup gede sih. Oke. Cuman kita ganti pipingnya doang. Kan pipingnya karet standarnya kan. Kita ganti. Ada oil cooler nggak? Oil cooler belum.
lebih baik keluar belum? gua saran lu kan tambahin. Pasti sih itu rencananya. Karena ini sih. mesin dipaksa habis, turbonya panas, jadi oli itu pasti cepet degradasi gitu. Penguapnya ya. Hancur, kepanasan. Benar. Nanti di depan sini lu belok kanan nih, ada pelang 5 itu tuh. Kita kanan ya. Belok kanan. Jadi gunanya oil cooler itu nambah kapasitas. Terima kasih. Tapi juga, Oh iya, oli jadi lebih banyak juga. lebih banyak juga ngedinginin kan. Benar. Lu udah pakai turbo di upgrade segala macam, mendingan tambah deh oil cooler. Biar aman ya. Oke. Nah sekarang kita udah pakai biosolar nih. Oke. Ntar lu cari yang agak lempeng mau bejek. Lebih hati-hati. Banyak tikungan nih, serem nih. Biosolar, pakai BRQ. Dia lebih enteng ya jadinya ya kok. Yang paling kerasa pasti itu. Ngisi, Lebih padat. ngisi, lebih padat. Kan biasa kan kalau diesel tuh bawahnya doang yang berasa tuh. Oke, Atasnya ini lu sering gambarin, ngobong. Pak. Atasnya sering ngobong. Bijak. Ini sih mantap sih. Wah. Ini Mantap. kita pakai mode normal loh, belum pakai power mode. Belum power mode ya. Belum power mode. Ini kita kemana nih? Belok kanan lagi. Kanan boleh. lagi ya. Pakai power mode ya. Oh tadi tuh ada eco, ada power Ada apa? normal, ada eco, ada power mode. Power mode. Harusnya lebih responsif kalau di power mode. Wah, lebih ngisi sih. Ngisi. Lebih ngisi. Cuman emang karena ini turbonya lebih gede kan kok, dia di bawahnya lebih ada lag Ada lag, sedikit, dia ada lagi dikit. Cuman di atasnya sih mantep. Misi ntar kita mungkin pas jalan pulang di tol kita lebih ini lagi. Gue jelasin lebih detail gimana yang gue bilang ngisi. Karena ini yang gue rasain di sini, dia di atasnya lebih ngisi. Biasa kan kalau sebelumnya nih ya di bawahnya itu dia ngisi lebih di bawah torsi. Cuman atasnya tuh agak flat. Kalau yang gue rasain. Cuman ini tadi sih atasnya nyender terus, mau terus mobilnya. Cuman ntar kita di tol baru kita explain lagi Beh. Ya. Gimana rasanya kalau di jalan trek banget belok kanan lagi. Lagian ini kan BRQ-nya masih baru banget. Masih ya. baru banget jadi dia belum ini ya, Pak ya. Masih proses adaptasi. Jadi yang penting kita mau mastiin semuanya aman, nggak ada kebocoran, nggak ada ngempos, nggak ada problem apapun. Benar. Masalah power ntar pasti dapat kok, itu dijamin. Dia ibarat kata dimatengin dulu nih kok ya, biar Iya. view-nya ya. Masih banget. Cuma bakal muter-muter ngerasain aja dulu lah. Ntar di tol kita coba. Yang penting lu udah bisa buktiin bisa pakai biosolar gitu dulu. Nyalaan, hidup jalan, Jalan, nggak ada nggak sensor-sensor yang nyala, Ya, nggak aman. ada check engine light, nggak ada apa. Udah bagus. Udah aman, ntar kita tes baru. Ini sekalian kita muter-muter nih buat ngilangin sisa Pertamina Dex-nya tadi. Iya. Oke, sekarang kita balik dulu kali ya. Kita balik ya. Kita balik, Siap. ntar pas jalan balik baru gue tes lagi nih. Tes di tol ya. Tes di tol harus. Soalnya kalau jarak pendek doang kan kita cuma ngetes bawah-bawahnya doang nih. Atasnya kita bukti gimana nih. Apakah pakai solar tetap ngisi tenaganya atau enggak? HP-nya juga nggak ada. Sudah malam. Itu pasti udah dikecil. Sudah malam, itu bisa dicekek lagi sebenarnya, nggak mungkin, itu kan tinggal nyari amannya. Sudah malam, kita udah pengen balik, ntar di jalan kita tes lagi, biarkan si BRQ-nya matang dulu dia di dalam solar baru ya, baru kita tes lagi. Siapa? Jangan takut-takut ntar, Ya, oke? bilang terima kasih dulu kepada. Ntar dikit lagi kita baru mau jalan. Oh, Dikit ya. lagi. Oke cuy, sekarang kita mau balik dulu sekalian kita stikol. Thank you banget kok. Oke, thank you udah ini nih pasangin. Kita lihat, kita cobain ntar pas balik gimana nih rasanya. Kita buktikan. Sip. Thank you kok. Bye bye. Titip GTR ya kok. Oke cuy, sekarang kita udah
selesai dari pemasangan BRQ terakhir. Dan ini udah hari berikutnya. Kemarin habis pemasangan BRQ kita pengen langsung bawa pulang ngetes di tol, ternyata macet banget dari Kelapa Gading ke BSD. Maka dari itu sekalian kita mau ngetes akselerasinya dan lihat konsumsi rata-rata bahan bakar setelah dipasang BRQ dan memakai biosolar. Kita nunggu beberapa hari biar BRQ-nya matang juga. Jadi kalau kemarin kita langsung tes juga kurang afdol gitu rasanya ya. Karena bener-bener baru, mungkin di selang-selang bensinnya masih ada DEX-nya. Sekarang ini udah pasti bener-bener solar karena ini udah 2 hari setelah kita pemasangan gitu. Untuk konsumsi BBM kemarin kita di Pertamina DEX itu sempat dapat 1:10, 1:9, 1:10 untuk di dalam kota. Dan sekarang kalau di pemakaian BRQ ini dari kemarin stabil antara 1:13 sampai 1:15 tergantung kaki gua. Gitu ya tuh. Nah ini lagi 1:15 karena gua dari tadi lagi sopan bawahnya. Nah, kemarin kan ngebut-ngebutan. Kemarin tadi kita juga. ngebut-ngebutan itu dapat 1:11 sampai 13 lah. Lumayan cukup signifikan, tenaga juga lebih enak tenaganya. Biasa kalau gue pakai biosolar sebelum pakai BRQ itu tenaganya agak lebih turun. Jadi kita butuh effort lebih untuk bikin mobilnya laju. Kalau sekarang kita gas tipis-tipis saja itu udah enak tenaganya nih. Ntar gue kasih contoh setelah lampu merah nih ya. Jadi di pedal gas Fortuner ini tuh kayak ada sensornya gitu. Jadi kalau kalian nginjaknya nggak terlalu dalam, dia ada muncul tulisan eco di sini. Kalau kalian nih, ntar ada muncul di sini perjalanan. Ntar kalau kalian nginjaknya agak dalam, baru tuh eco-nya tuh hilang. Gitu. Nah kemarin kalau misalkan gue pakai biosolar nggak pakai BRQ, setiap gue mau nyelip mau apa pasti gue harus kick down sampai logo eco-nya hilang. Tapi sekarang tanpa logo eco-nya sampai hilang pun udah enak. Ntar gue kasih contohnya, lampu merah lama banget by the way. Gitu. Nih, kalian lihat speedometernya. Kelihatan nggak ada tuh, ada echo di sini nih. Nih. Nah, kalau gue kick down, echo-nya mati. Tuh, ya kan? Tapi kalau sekarang nggak sampai kick down, cuman gas-gas gini aja nih. Echo-nya masih hidup tuh, Pak. Tuh, echo masih hidup, belum mati. Udah nyampe 80. Ini nggak sampai gas dalam banget tuh. Kita gasnya ditempel-tempel aja, itu yang bikin irit mungkin. Gitu, oke? Sip. Ya, jadi begini aja video pemasangan BRQ-nya. Jadi kalau kalian pengen pasang BRQ juga bisa langsung aja klik link di deskripsinya, itu ada Instagramnya, ada websitenya juga. Jadi langsung aja kontak BRQ-nya langsung karena itu berguna menurut gua. Worth it banget. Worth it. Walaupun emang harganya agak mahal ya, cuman ya worth it. Kepake gitu. Kalau kalian mau pakai Fortuner diesel kayak gini, itu bakal nutup kok harganya dibanding kalian harus ngisi Pertamina DEX setiap hari. Buat harian nih misalkan. Ya kalian tinggal mendingan beli BRQ yang harganya agak mahal tapi kalian bisa ngisi bensin yang 5 ribuan. Dan itu BRQ bisa dipakai sampai 4 tahun ke depan. Ya nutup banget. Ya nutup lah 4 tahun ke depan, 4-5 tahun lah. Nutup. Terus emisi jadi lebih berkurang juga, bahan bakar jadi lebih sehat, lebih segar. Mantap lah pokoknya. Oke. Begini aja video dari gua. Kalau kalian suka video kayak gini aja jempol ke atas aja, kalau nggak suka ke bawah terserah kalian. Penting jangan lupa share dan subscribe channel gua buat menambah semangat gua. Dan follow Instagram gua ada di bawah sini pokoknya. Oke, thank you for watching. See you in the next video. Goodbye.